kasih tahu. Karena malaikat maut itu udah nungguin berapa lama? 70 sampai 100 hari. Jadi dia ngasih kode-kode, ngasih. Kadang-kadang dia kasih kirim file. Set. Nah, antum yang dapat filenya. Mungkin kolbunya kuat. Tuh, coba kalau dilibatkan malaikat maut tiap hari, kuat gak? Nggak, saya yakin nggak kerja lagi besok. Jadi bayangannya kayak film-film kartunnya Korea itu loh, anime-anime itu loh, Bleach itu loh, Bleach, tau Bleach nggak? Ya, yang kapaknya gede itu. Nonton ya. Nih. Nonton. Iya, daripada nonton yang lain mending nonton kartun kan. Itu imajinasi orang, itu terjadi emang. Sebenarnya itu terjadi semenjak dahulu sudah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Sahabat pecinta Buya Rezi Hashim, sebelum melihat video ini, yuk beristighfar, syahadat dan sholawat, lalu ditutup dengan Al-Fatihah. Malaikat maut itu kalau mau cabut nyawa orang, dia sudah nungguin minimal 70 hari. Begitu kata masyayikh kita. Dan ternyata di beberapa kitab disebutkan. Cuma ini bukan hadis. Ini hanya pengalaman-pengalaman rohani dan asar-asar ulama. 70 hari atau 100 hari. Berarti kalau 100 hari berapa bulan tuh? 3 bulan lebih ya. Itu udah kelihatan. Malaikat maut itu kadang, kata Imam Ibn Arabi, nggak mesti malaikat yang kita bayangkan. Kadang-kadang minjem media. Contohnya kata beliau, jika kamu datang ke tukang jagal, lalu tukang jagal nyabut-nyabutin nyawa hewan, itu malaikat maut lagi minjem tangan dia. Makanya tukang jagal tuh, ya Masya Allah, tugasnya agak berat. Ya, jadi mediator malaikat maut. Ya. Kadang-kadang mediatornya bisa penyakit. Itu yang kita sebutkan dulu di pengajian-pengajian yang sudah lama. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa malaikat maut setelah diciptakan, lalu diberi SK tugas. Ini di Tarikh Tobari, seingat saya ada, di beberapa kitab lainnya. Malaikat maut ini nangis, sedih dia. Ya Allah, kalau begini tugasku, nanti semua orang benci kepadaku. Semua makhluk benci kepadaku. Lalu Allah mengatakan, wahai malaikat maut, nanti aku akan kirim rasul-rasulmu. Maksudnya utusan-utusanmu. Utusan-utusanmu, penyakit, tabrakan, kecelakaan, musibah, bencana, itu disebut media-medianya atau rasul-rasulnya malaikat maut. Sehingga kalau ada orang meninggal, kita ngomongnya gimana? Dia sakit apa gitu ya? Dia tabrakan gitu. Bener gak? Gak ada kan orang bilang, ih malaikat maut tega bener ya. Gak ada kan yang ngomong gitu? Gak ada kita ngomong gitu. Berarti ini kejadiannya sahih gak? Real gak? Lalu apa yang terjadi pada sebagian orang, termasuk antum sendiri, terjadi, Ustaz Fauzi, diberikan gambar, mukasyafah namanya. Itu request nggak? Berarti itu pemberian nggak? Pemberian. Bukan karena antum hebat, tapi karena diberi sesuatu. Dan itu request bisa di timing nggak? Sudah berapa orang yang digituin? Sampai 10. Hati-hati Bang Dik. Jangan begitu ente. Ngaji aja. Mau hilang gak tuh? Coba tiap hari begitu, stres gak? Ya. Itu namanya himmah. Himmah ya. Mungkin dulu suka riyadhah kali.
Disinilah kemudian diuji seorang hamba, apa gambaran dia. Misalnya kesel nih, kayak tadi antum kesel sama orang, hancur aja loh, muncul gambar hancurnya, bener besok hancur. Ini bisa nikmat, bisa istidraj. Nikmat tambah takut, lalu berserah kepada Allah. Istidraj ngomong ini, tuh kan apa kata gue, coba-coba sakitin aneh, habis lo gitu. Kalau muncul itu namanya istidraj. Jadi disebutkan di belakang kitabnya, ya. Qad takunu li ghairihim istidrajan wa makran. Kadang-kadang ini menjadi istidraj dan makar. Istidraj itu zahirnya pemberian anugerah, batinnya jebakan. Nah, hati-hati, itu anugerah antum berat, ya. Kalau itu terjadi, berarti antum dilibatkan dalam circle-nya malaikat maut. Bukan berarti antum itu orang yang karena kita lihat terus besok terjadi, bukan. Cuma dikasih tahu. Kan malaikat maut itu udah nungguin berapa lama? 70 sampai 100 hari. Jadi dia ngasih kode-kode, ngasih. Kadang-kadang dia kasih kirim file. Set. Antum yang dapat filenya. Mungkin kolbunya kuat. Coba kalau dilibatkan malaikat maut tiap hari, kuat gak? Nggak, saya yakin nggak kerja lagi besok. Jadi bayangannya kayak film-film kartunnya Korea itu loh, anime itu loh, Bleach itu loh, Bleach, tau Bleach kan? Ya, yang kapaknya gede itu. Nonton ya. Nih. Iya, daripada nonton yang lain mending nonton kartun kan. Itu imajinasi orang, itu terjadi emang. Sebenarnya itu terjadi semenjak dahulu sudah. Jadi ada orang yang dilibatkan dalam circle itu. Namun nikmat Allah kepada kita, kepada antum semua, kita nggak diberi kayak gitu setiap hari. Coba tiap hari. Ada yang tahu nggak di Buaran ada berapa orang mati tiap hari? Coba kalau dikasih tahu. Yang dikasih tahu biasanya hanya yang kenal atau yang dekat, bos kah, teman kah, tetangga, jadi cuma yang kenal aja, ya. Tapi bisa diangkat itu, bisa diputus. Ada caranya. Pakai sholat istiqoroh aja, pakai sholat hajat aja, ya. Bisa diangkat itu. Capek nggak bisa baca isi hati orang? Capek loh. Ya. Apalagi bisa baca takdir orang. Capeknya bukan main. Maka kalau itu terjadi dan melelahkan, minta kepada Allah yang mengasih pemberian itu, ya Allah jika ini buruk bagiku, tolong ambil. Tapi jika ini baik bagiku, membuat kita ingat kematian, ya biarin aja. Mungkin nanti jadi agent malaikat maut. Ya, ini aneh serius loh Ustaz ya. Hati-hati ya, besok ya 2 hari sebelumnya. Ya dirubah aja Fauji. Kalau ente dibenci orang, jangan kejadian yang negatif. Kalau bisa besoknya keluar kupon berhadiah buat orang itu gitu ya. Ini sebelum pertanyaan yang ada di belakang, Mas Ronald, Kang Ronald mau membacakan 2 pertanyaan langsung dari YouTube.